Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat dari saya Pade. Semoga teman-teman yang mendengarkan diberikan kesehatan dan rizki yang cukup. Sebelum mulai ceritanya, sempatkan berdoa terlebih dahulu agar terhindar dari gangguan sebelum dan sesudah mendengarkan. Dan tanpa basa-basi lagi, mari kita simak ceritanya. Anto memandangi layar ponselnya yang sudah mulai retak di bagian sudut, menunggu notifikasi masuk. Jam di pojok kanan atas menunjukkan pukul 5 pagi. Embun masih terlihat di kaca spion motor tuanya, menandakan pagi yang dingin di kota kecil tempat ia tinggal. Kontrakan kecil yang ia tempati bersama istri dan anaknya hanya berjarak beberapa gang dari perempatan tempat ia biasa mangkal. Namun, setiap pagi ia selalu menyempatkan diri datang lebih awal untuk memastikan mendapat penumpang pertama. Pagi-pagi begini biasanya orang buru-buru ke stasiun. Gumamnya sambil menarik jaket ojek online yang warnanya sudah mulai pudar. Suasana perempatan mulai ramai. Rekan-rekan sesama tukang ojek datang satu persatu, menyapa Anto dengan obrolan khas mereka. Ada Pak Darto yang lebih banyak mengeluh soal tarif murah, dan Seno yang lebih muda seringkali memamerkan cerita tentang penumpang cantik yang pernah ia antar. "Toh, gimana semalam? Banyak yang order?" tanya Seno sambil menyalakan rokok. "Lumayan, Sen. Tapi ya gitu, makin kesini rasanya berat aja ngumpulin buat setoran. Belum lagi bensin naik terus," jawab Anto, menyalakan motor bebeknya yang sudah berusia hampir 10 tahun. Seno tertawa kecil. "Iya toh, tapi kita masih mending lah daripada nganggur. Ngomong-ngomong, katanya di daerah Kampung Baru sering ada penumpang aneh malam-malam. Lo pernah ngalamin?" Anto menggeleng. Kampung Baru adalah daerah yang jarang ia lewati, terlalu jauh dan sepi. Kalaupun ada order ke sana, ia biasanya menolaknya dengan alasan tidak mau ambil risiko. Namun, cerita Seno tentang penumpang aneh itu tetap terlintas di pikirannya, seperti sebuah peringatan samar. Pukul 7 pagi, orderan pertama masuk. Anto mengantar seorang ibu ke pasar. Setelah itu, ia sibuk bolak-balik mengantar penumpang ke berbagai tujuan. Stasiun, kantor, bahkan sesekali mengantarkan pesanan makanan. Hari itu berjalan seperti biasa, penuh kesibukan yang melelahkan. Di sela-sela orderan, Anto sempat mampir ke warung langganannya untuk sarapan nasi uduk. Ia berbincang dengan pemilik warung, Bu Asih, yang sudah mengenalnya sejak ia masih bekerja serabutan sebelum menjadi tukang ojek online. "Anto, kapan nih anak istrimu mampir ke sini lagi? Si kecil suka banget sama es cendol buatan saya," kata Bu Asih sambil menuangkan kopi hitam ke dalam gelas plastik. Anto tersenyum. "Iya Bu, kalau lagi ada waktu luang saya ajak main ke sini. Sekarang lagi nabung Bu, mau beliin dia mobil-mobilan yang dia lihat di toko." Bu Asih tertawa kecil. "Semangat terus toh. Rezeki itu pasti ada, yang penting sabar." Hari terus berlalu hingga matahari mulai terbenam. Anto kembali ke perempatan tempat ia biasa mangkal. Beberapa rekannya sudah pulang, hanya tersisa segelintir yang masih bertahan, termasuk Seno. Malam itu angin berhembus lebih dingin dari biasanya. Jalanan mulai lengang, hanya ada beberapa kendaraan yang melintas. Anto sempat berpikir untuk pulang, tetapi target setoran harian belum tercapai. "Rel, lo nggak pulang?" tanya Seno sambil menguap lebar. Anto menggeleng. "Dikit lagi Sen, masih kurang buat setoran." Seno menepuk bahu Anto. "Hati-hati ya toh. Kalau lewat Kampung Baru, jangan sampai ketemu yang aneh-aneh. Gue dulu pernah dapat order tengah malam ke sana, pas sampai malah zong. Bikin merinding aja." Anto hanya tersenyum tipis, berusaha mengabaikan cerita Seno yang mulai menyeramkan. Tapi di dalam hatinya, ia merasa ada sesuatu yang tidak beres dengan malam itu. Ketika jam menunjukkan pukul 11 malam, notifikasi masuk. Penumpang terdekat, Kampung Baru. Anto terdiam sejenak, jantungnya berdegup lebih cepat dari biasanya. Namun, ia mengabaikan perasaannya dan menerima order tersebut. Baginya, pekerjaan adalah pekerjaan. Ia menarik napas panjang,
mengenakan helm, dan bersiap mengantar penumpang yang tidak ia duga akan mengubah malamnya menjadi awal dari sebuah pengalaman yang tidak akan pernah ia lupakan. Anto melirik peta di layar ponselnya. Lokasi penjemputan berada di ujung jalan kecil yang gelap, dikelilingi oleh rumah-rumah tua dengan pagar besi berkarat. Saat ia mendekat, lampu jalan di sekitar tempat itu tampak berkedip-kedip, menambah kesan suram. Namun, ia tetap melanjutkan perjalanannya. Baginya, ini hanyalah order biasa. Lagi pula, ia sudah terlalu sering mendengar cerita seram dari rekan-rekan ojek lainnya yang sebagian besar hanya bualan belaka. Ketika sampai di titik jemput, seorang wanita berdiri di pinggir jalan. Ia mengenakan pakaian serba hitam dengan kerudung yang menutupi sebagian wajahnya. Anto mengernyitkan dahi. Ada sesuatu yang aneh dari penampilannya, tetapi ia menahan diri untuk tidak berkomentar. "Malam Bu, ini pesan ojek ya?" tanya Anto sambil membuka kaca helmnya. Wanita itu mengangguk pelan tanpa berkata apa-apa. Gerakannya begitu lambat, hampir seperti boneka. Ia naik ke jok belakang motor Anto, duduk tegak tanpa menyentuh bahunya, seperti kebanyakan penumpang lainnya. Anto menyalakan motornya dan melirik kembali ke peta. "Kampung Baru ya Bu?" tanyanya memastikan. Wanita itu hanya mengangguk lagi. Suaranya tidak terdengar, bahkan nafasnya pun seperti tidak ada. Anto mulai merasa tidak nyaman, tetapi ia tetap melajukan motornya. Jalanan semakin sepi, rumah-rumah berganti, dengan pepohonan lebat di kanan dan kiri jalan. Udara terasa semakin dingin, menusuk hingga ke tulang. Di tengah perjalanan, ponsel Anto berbunyi. Ia melirik sekilas dan melihat notifikasi dari aplikasi ojeknya. Tulisan lokasi tidak valid muncul di layar. Ia mengerutkan kening dan berhenti di pinggir jalan untuk memeriksa peta. "Bu, sepertinya lokasi tujuan ini gak jelas. Apa benar mau ke Kampung Baru?" tanya Anto sambil menoleh ke belakang. Namun, saat ia menoleh, wanita itu menundukkan kepala. Rambut panjangnya menjuntai keluar dari kerudung, menutupi sebagian wajahnya. Anto tidak bisa melihat ekspresinya dengan jelas. "Ya, lanjut saja," jawab wanita itu dengan suara pelan dan dingin, seperti angin yang berhembus di malam hari. Anto bergidik, tetapi ia mengangguk dan melanjutkan perjalanan. Kali ini, ia merasa ada sesuatu yang berat di punggungnya. Seolah-olah wanita itu membawa beban yang tidak terlihat. Jalanan semakin gelap dan motor Anto tiba-tiba tersendat-sendat. "Ah, kenapa lagi ini motor?" keluhnya sambil meminggirkan kendaraan. Ia turun untuk memeriksa mesin, tetapi tidak menemukan masalah apapun. Ketika ia kembali ke motornya, wanita itu tidak ada. Jok belakang kosong, seperti tidak ada yang pernah duduk di sana. Helm cadangan yang ia berikan juga hilang. Anto merasakan bulu kuduknya berdiri. Ia memutar badan, mencari ke sekitar, tetapi tidak menemukan apa-apa selain bayangan pepohonan. "Bu," panggilnya, suaranya bergetar. Tidak ada jawaban, hanya suara jangkrik dan angin yang berhembus pelan. Anto merasa sesuatu yang dingin menyentuh tengkuknya. Ia berbalik dengan cepat, tetapi lagi-lagi tidak ada apa-apa. Napasnya mulai memburu, dan ia segera menyalakan motor yang kali ini mau hidup tanpa masalah. Tanpa pikir panjang, ia melajukan motornya kembali ke jalan utama. Saat ia merasa sudah cukup jauh dari tempat itu, ponselnya berbunyi lagi. Notifikasi dari aplikasi ojek menunjukkan tulisan, "Perjalanan selesai. Silakan tinggalkan ulasan." Anto melirik layar dengan tangan gemetar. Nama penumpang tidak dikenal. Jantungnya hampir berhenti. Ia tidak pernah menemukan nama seperti itu di aplikasinya sebelumnya. Dengan tangan gemetar, ia menutup aplikasi dan melanjutkan perjalanan pulang. Namun, rasa takut itu terus membayangi, seperti penumpang yang tak kasat mata masih duduk di belakangnya. Malam itu, Anto tahu ia telah membawa lebih dari sekadar penumpang biasa. Setelah kejadian aneh malam itu, Anto tidak bisa tidur dengan nyenyak. Ia terus memikirkan wanita misterius yang menjadi penumpang terakhirnya. Pikirannya berputar-putar, mencoba mencari logika di balik kejadian tersebut.
Namun, semakin ia mencoba, semakin ia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Keesokan harinya, saat matahari belum sepenuhnya terbit, Anto sudah bersiap untuk kembali bekerja. Ia berpikir bahwa kesibukan bisa mengalihkan pikirannya dari pengalaman malam sebelumnya. Dengan helm terpasang dan aplikasi ojek terbuka, ia mulai menerima order lagi. Hari itu berjalan normal hingga menjelang malam. Ketika ia sedang mangkal di sebuah warung kopi kecil bersama rekan-rekannya, teleponnya berbunyi. Sebuah order masuk, lokasi penjemputannya tidak jauh dari tempat kejadian semalam. "Rel, gue dapet order di daerah semalam tuh," kata Anto kepada salah satu rekannya. Rel, seorang tukang ojek yang lebih senior, hanya mengangguk sambil menyeruput kopinya. "Ya udah, hati-hati aja toh. Kalau ada apa-apa, kabarin," jawab Rel tanpa menoleh. Anto menghela napas panjang. Ia merasa ragu, tetapi mengabaikan perasaan itu. Baginya, kerja adalah kerja. Ia menghidupkan motornya dan melaju ke lokasi penjemputan. Jalanan malam itu lebih ramai daripada malam sebelumnya, tetapi perasaan aneh itu tetap menghantuinya. Sampai di lokasi, ia melihat seorang pria berdiri di bawah lampu jalan yang berkedip-kedip. Pria itu mengenakan jaket lusuh dan celana jeans pudar. Wajahnya tampak lelah, tetapi senyumnya terlihat ramah. "Malam, Bang. Ini pesan ojek ya?" tanya Anto. Pria itu mengangguk. "Iya, ke Kampung Baru ya, Mas?" katanya sambil naik ke jok belakang. Anto merasa lega. Penumpangnya kali ini terlihat normal. Ia melajukan motor ke arah tujuan, mengikuti rute yang ditunjukkan oleh aplikasi. Namun, rasa lega itu tidak bertahan lama. Ketika mereka melewati jalan yang sama dengan malam sebelumnya, Anto merasa udara di sekitarnya berubah. Suasana menjadi sunyi, bahkan suara mesin motor terdengar lebih pelan dari biasanya. "Bang, biasa lewat sini ya?" tanya Anto, mencoba mencairkan suasana. Pria itu tidak menjawab. Anto menoleh sedikit ke belakang, tetapi penumpangnya hanya menunduk. Wajahnya tidak terlihat. Jantung Anto mulai berdegup kencang. Ia merasa ada sesuatu yang salah lagi. Ketika mereka hampir sampai di tujuan, aplikasi ojek di ponsel Anto tiba-tiba mati. Layar ponselnya gelap seperti baterainya habis. Anto mengerem motor di pinggir jalan, berusaha menyalakan ponselnya kembali. "Bang, sebentar ya, ponsel saya error," katanya sambil menoleh. Namun, pria itu sudah tidak ada di jok belakang. Anto membelalakan mata. Ia menoleh ke segala arah, tetapi jalanan itu kosong. Tidak ada jejak pria yang baru saja menjadi penumpangnya. Tiba-tiba, Anto merasakan ada sesuatu yang dingin menyentuh bahunya. Ia memutar kepala dengan cepat dan melihat bayangan hitam berdiri di belakangnya. Bayangan itu tidak memiliki bentuk yang jelas, tetapi mata merahnya bersinar di kegelapan. Anto berteriak dan meloncat dari motornya. Bayangan itu menghilang begitu saja, seolah larut ke dalam malam. Napas Anto tersengal-sengal. Ia segera menyalakan motornya dan melaju dengan kecepatan penuh, tanpa peduli kemana arah jalan. Sesampainya di rumah, Anto langsung masuk ke dalam tanpa mematikan motor. Ia duduk di lantai ruang tamu, tubuhnya gemetar hebat. Malam itu, ia tahu bahwa ada sesuatu yang tidak biasa di jalan itu. Sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Namun, Anto juga sadar bahwa pekerjaan ini adalah hidupnya. Ia tidak bisa berhenti begitu saja. Esoknya, ia memutuskan untuk kembali ke jalan, meskipun rasa takut masih menghantuinya. Ia hanya bisa berharap malam berikutnya tidak membawa kejadian yang lebih buruk. Hari-hari berikutnya, Anto mencoba menghindari area tempat ia mengalami kejadian aneh itu. Namun, setiap kali ia membuka aplikasi ojeknya, order dari daerah tersebut selalu muncul, seperti memanggilnya kembali. Ia mencoba menolak beberapa kali, tetapi perasaan bersalah karena mengecewakan pelanggan membuatnya menerima lagi pada malam kelima. "Toh, lo yakin mau ambil orderan di sana lagi?" tanya Rel yang sudah mendengar cerita Anto. Anto mengangguk meski hatinya bimbang.
Mau gimana lagi, Rel? Rezeki nggak boleh ditolak, jawabnya. Mencoba meyakinkan diri sendiri. Malam itu, jalanan sepi seperti biasa. Titik penjemputan kali ini berada di sebuah gang sempit yang gelap. Saat Anto tiba, ia tidak melihat siapapun. Ia mematikan motor dan mengintip ke dalam gang. "Permisi, ini ojek ya?" panggilnya. Tidak ada jawaban. Namun, dari kegelapan gang, terdengar suara langkah kaki yang pelan. Anto memegang erat stang motornya, bersiap jika harus segera kabur. Seorang pria tua muncul, mengenakan pakaian kumal dan membawa tongkat. Wajahnya dipenuhi kerutan, tetapi sorot matanya tajam. "Kamu yang mau antar saya?" tanya pria itu dengan suara berat. Anto mengangguk. "Iya, Pak. Mau kemana?" "Ke ujung jalan sana," jawabnya sambil menunjuk ke arah yang sama dengan lokasi kejadian-kejadian aneh sebelumnya. Meski ragu, Anto tetap menyalakan motornya. Pria tua itu naik perlahan, duduk dengan posisi tegak. Perjalanan mereka dimulai dengan sunyi. Tidak ada suara selain deru motor dan desau angin malam. Saat mereka hampir sampai, pria tua itu berbicara. "Kamu sudah bertemu mereka, ya?" Anto melirik melalui spion, bingung. "Mereka siapa, Pak?" "Yang tinggal di jalan ini," jawab pria itu. Suaranya bergetar. "Mereka yang tidak bisa pergi." Anto merasa darahnya membeku. Ia ingin bertanya lebih banyak, tetapi pria itu melanjutkan, "Jangan takut, Nak. Mereka hanya ingin didengar." Tiba-tiba, motor Anto berhenti mendadak, seperti menabrak sesuatu. Ia turun untuk memeriksa, tetapi tidak menemukan apapun. Ketika ia kembali ke motornya, pria tua itu sudah tidak ada. Namun, helm cadangan di jok belakang masih terpasang. Seolah seseorang baru saja duduk di sana. Anto merasa tenggorokannya kering. Ia menatap sekeliling, hanya untuk melihat bayangan-bayangan hitam bergerak di antara pepohonan. Dengan sisa keberanian yang ada, ia menyalakan motor dan melajukan kendaraannya secepat mungkin menuju rumah. Setibanya di rumah, ia melihat helm cadangan itu kembali ke tempat asalnya di garasi. Napasnya tersengal-sengal saat ia mencoba mencerna apa yang baru saja terjadi. Kejadian malam itu membuatnya sadar bahwa ada sesuatu yang tidak biasa dengan jalan itu. Namun, ia juga menyadari bahwa pekerjaannya sebagai tukang ojek mengharuskannya menghadapi hal-hal yang di luar kendalinya. Sejak malam itu, Anto selalu membawa sebotol kecil air doa dari ibunya, yang katanya bisa melindunginya dari hal-hal buruk. Meski ia masih sering melewati jalan itu, tidak ada lagi kejadian aneh yang menghantuinya. Namun, setiap kali ia melintas, ia merasa ada sepasang mata yang mengawasinya dari kegelapan. Dan bagi Anto, itu sudah lebih dari cukup untuk membuatnya waspada. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Semoga cerita ini bisa mengisi waktu dan menjadi teman beristirahat di saat lelah. Jangan lupa tinggalkan jejak di kolom komentar. Dan akhiru salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.